Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui bahwa remaja dan pemuda adalah penerus harapan bangsa. Di tangan mereka lah para leluhur dan pemimpin bangsa ini meletakkan harapan dan cita-cita agar bangsa ini semakin maju dan berjaya. Dalam kisah-kisah para sahabat pun kita ketahui betapa banyak para remaja dan pemuda yang ambil bagian dalam peristiwa penting. Bagaimana Al-Fatih menorehkan kisahnya sebagai penakluk kota Konstantinopel dalam usia muda. Bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya saat rumah Rasulullah dikepung para Quraisy. Pun di dalam sejarah negara kita tahu bagaimana para remaja dan pemuda bersatu padu melawan para penjajah. Bermunculan gerakan dan kelompok para pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lain-lain. Mereka semua tercatat dalam sejarah punya ambil bagian dalam perjuangan melawan penjajah. Maka berbanggalah kita karena mempunyai remaja dan pemuda yang pemberani serta cinta tanah air. Hadirin yang berbahagia, namun semua kisah sejarah itu kini menjadi kenangan. Jika kita melihat kondisi para remaja dan pemuda saat ini, sungguh sangatlah miris dan menyedihkan. Betapa banyak berita tentang para remaja dan pemuda yang terjerat kasus narkoba, pesta miras, pelecehan seksual, dan perilaku menyimpang lainnya. Dan semua itu terus diupdate di media sosial. Sungguh ironi dan memilukan. Berlatar belakang kondisi para remaja dan pemuda saat inilah kami ingin membahas tema Remaja dan Pemuda Harapan Bangsa. Pembahasan ini berlandaskan pada surat Al-Kahfi ayat 13 sampai dengan 14 yang memberikan gambaran kriteria tentang para remaja dan pemuda harapan bangsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbana 'ala qulubihim idh qalu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan qad qulna idzan syatata. Shallallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami
tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, maka kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam beberapa literatur tafsiran surat Al-Kahfi, khususnya ayat 13 sampai dengan 14, dapat diketahui tentang kisah para pemuda yang dikenal dengan nama Ashabul Kahfi ini, bahwa Allah meneguhkan hati mereka dengan kekuatan iman, membulatkan tekad mereka terhadap tauhid, dan memberikan kepada mereka keberanian untuk mengatakan kebenaran tentang agama itu di hadapan Raja Dekianus yang kafir dan sewenang-wenang. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, kami ceritakan, maksudnya kami membacakan kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya, maksudnya dengan sesungguhnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hal senada juga disebutkan dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Hadirin yang dimuliakan Allah, melihat kisah Ashabul Kahfi ini, kita tahu sosok dan kriteria para remaja dan pemuda yang diharapkan bangsa ini. Para remaja dan pemuda yang kuat imannya, kokoh dan teguh pendiriannya. Islam telah mengajarkan itu kepada kita, bagaimana mendidik para remaja dan pemuda agar menjadi para remaja dan pemuda yang dapat diandalkan. Sebagaimana Allah menceritakan kisah Luqman saat mendidik anak-anaknya dalam surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan inti ajaran keimanan yang ditanamkan oleh Luqman saat mendidik anak-anaknya sebagai generasi penerus. Itulah solusi yang ditawarkan oleh Islam, bahwa remaja dan pemuda harapan bangsa adalah remaja dan pemuda yang kuat imannya, benar ibadahnya, dan berani menyatakan kebenaran dan mulia akhlaknya. Mari kembali benahi remaja kita, mulai dari rumah, dari orang terdekat. Semoga para remaja dan pemuda kita bisa segera berbenah dan menjadi para remaja dan pemuda yang dapat dibanggakan, yang mempunyai prinsip, yang benar ibadahnya dan mulia akhlaknya. Akhirul kalam, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita bimbingan, terutama kepada para remaja dan pemuda harapan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.